Memang gila geng, ini memang gila sangat. Tahu orang Malaysia itu orangnya baik-baik, suka sedekah, tapi dimanfaatkan untuk para pengemis. Ini yang membuat saya ini benar-benar sakit hati geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maaf geng, saya itu sebenarnya memang kurang suka yang namanya itu pengemis. Maka dari itu konten-konten saya yang saya kongsi rezeki, yang berbagi rezeki di tepi-tepi jalan itu, yang saya itu membantu orang, nggak ada yang saya kasih itu orang pengemis. Karena menurut saya pengemis itu hanya bisa meminta tanpa perjuangan, tanpa ada perjuangan. Memang ada pengemis yang benar-benar itu membutuhkan, karena memang tak boleh bekerja lain, dia hanya meminta, dan itu pun bukan berarti dia ada niatan untuk meminta. Akan tetapi sekarang pengemis itu memang sudah ada di mana-mana, dan bahkan ada beberapa pengemis itu sudah dijadikan macam pekerjaan atau dibuatkan bisnis geng. Apalagi antara Indonesia dan Malaysia ini, yang dari segi orangnya itu lebih kurang, agamanya itu juga sama. Meskipun yang saya ketahui geng ya, Malaysia itu dalam menangani ini lebih tegas, tapi masih ada. Nah ini geng, ada orang Malaysia itu cakap, katanya di Malaysia tak ada pengemis. Benarkah hal tersebut? Jom kita tengok saja videonya. Siapa bilang di Malaysia nggak ada pengemis? Nih kau tengok, aku bagi uang. Sini uang. Uang, sini uang. Nih. Kau tengok nih guys. Nggak mau. Ternyata pengemis di Malaysia nggak mau duit. Gimana kalau yang di Indonesia? Sorry geng, kalau ini menurut saya bukan orang Jakarta ya. Kita dengar dari logatnya itu macam orang Medan. Dan yang dikasih itu tadi itu macam bukan pengemis itu geng, macam orang istirahat, bawa rokok sama hisap itu saja, lepas itu dikasih uang. Dan ini pun entah ini settingan atau beneran, kita nggak tahu geng. Kalau ngomongin masalah pengemis di Malaysia ini memang lumayan tegas geng, tapi juga masih banyak juga yang mendekil. Kalau di tempat saya di perkampungan waktu saya bekerja itu memang tak ada, tapi waktu saya mau pulang ke Indonesia kan saya lewat di KL, itu hari saya juga sempat jalan-jalan. Ternyata di situ ada geng, ada, bukan banyak ya. Dan pengemisnya itu bukan orang tempatan, yang saya ketahui ya, itu rata-rata orang luar negara, bukan orang tempatan Malaysia. Nah, siapakah pengemis itu geng? Apakah orang Indonesia atau lain negara? Jom kita tengok dulu geng. Ni orang luar negara buat minta sedekah kat Melaka. Tapi pakai hijab juga ya. Laki dia kat belakang sihat-sihat. Oh, sana, itu. sana tu. Ya. Laki dia. Habis kenapa dia minta sedekah? Orang luar negara ni. Kat Taman Cepaka kalau korang nak tahu. Ni kat Pasar Ramadan, Taman Cepaka, dia minta sedekah kat sini. Aduh, kerja tak nak pun tak nak. Tapi minta sedekah kat sini. Tak tahu nak cakap, ramai yang bagi. Tapi tak tahu nak cakap lah. Dia masih lagi minta sedekah. Harap-harap kebajikan masyarakat Melaka turun Padang ya. Harap-harap turun Padang. Ni kat Taman Cepaka Melaka ni, kat Pasar Ramadan Taman Cepaka Melaka. Betul-betul kat Melaka, berhadapan Melaka Sentral. Tu Melaka Sentral, seberang jalan saja. Ni orang dia. Kadang dia tak kat sini, dia ada kat kos area sini saja.
Harap-harap Tuan nak padang ya kebajikan masyarakat Melaka. Betul Kak Geng, apa yang saya cakap tadi geng, warga asing, kebanyakan itu warga asing. Mungkin dia orang itu tahu kebaikan orang Melayu, karena rata-rata orang Melayu itu kebaikannya memang luar biasa geng, suka membantu orang lain, suka sedekah orang lain. Maka dari itu dimanfaatkan oleh warga asing yang tidak tanggung jawab, lalu meminta-minta atau memanfaatkan kebaikan warga tempatan Malaysia. Dan dia orang tadi juga merekod dan juga ingin meminta bantuan kepada orang yang berkewajiban. Nah, bagaimana ketegasan Malaysia terhadap pengemis? Tentunya penasaran kan? Jom langsung kita simak saja videonya. Pengemis warga asing muncul lagi. Pelbagai helah yang digunakan bagi mengambil kesempatan dan meraih simpati orang awam, termasuk menyamar sebagai pesakit penyakit kronik. Wartawan Afifah Aminuddin menyertai operasi bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur. Nanti kemas semua barang, kita bawa. Tapi yang kursi roda tadi, abang punya juga? Lebih tuan. Jangan duit lebih. Pakistan. Oh, ada yang ngetuk-ngetuk ya. Ini memang mengganggu ya. Susulan itu, kru 999 membuat pemantauan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan hasil tinjauan mendapati majoriti mereka yang berkeliaran meminta sedekah disyaki didalangi oleh sindiket warga asing. Where are you from? Palestine. So is this your child? Saya dari ada yang mengaku Palestina guys. Tolong bantu saya. Oh, then where you stay here? Huh? Okay. Oh, you stay with your family? No family, brother. Berbagai teknik digunakan untuk meraih simpati demi meraup keuntungan. For baby, no one. You is too. You eat already? No, 20 years old baby. No. This one carrying this baby. This for baby. Wallah baby. Bagi menangani isu ini, satu operasi khas dilancarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kuala Lumpur di 5 lokasi hotspot sekitar ibu kota. Ada yang lari ya. Kami kejar-kejaran ya. Wanita berusia lingkungan 30-an ini antara pengemis warga asing yang ditahan di sekitar Masjid Jamek, Kuala Lumpur. Tak, orang mana ni? Orang mana? Indonesia. Indonesia. Masya Allah. Sana tu mana? Baru tu, handphone saya hilang. Handphone hilang. Lepas tu, kenapa ada kat sini lagi? Kena rompak. Kena rompak. Ya. Habis tu kenapa datang minta sedekah sini lagi? Duit saya tak ada. Duit tak ada. Tak pergi kedutaan Indonesia ke minta bantuan ke apa? Tak ada. Tak ada. Tak. Itu apa? Baru kena curi handphone saya. Baru kena curi. Tak apa. Kita ikut pergi pejabat dulu. Kita untuk buat salingan Bagus ya. Meskipun wanita ini pernah ditangkap sebanyak 2 kali oleh pihak berkuasa, ibu kepada 2 orang anak ini tetap berdegil menjalankan kegiatan itu sejak tahun 2019. Oh, Saya tak ada duit nak bersalin. Dah bersalin, tak ada duit juga. Ha? Dah bersalin, Dah bersalin nanti baru cari kerja. wah alasan aja itu. Lalu sana. satu hari dia dapat berapa? Tak tahu saya. Kadang dapat, kadang tak dapat. Biasa dapat berapa? Tak tahu, tak dapat pun. Ibu.
Berbagai modus operandi pengemis warga asing dikesan oleh pihak JKM Kuala Lumpur, antaranya mendekati orang awam secara agresif dan menyamar sebagai pesakit kronik. Dari mana ni? Memikir ni anda. Jalan sikit guys, jalan. Nanti jalan. Nanti kemas semua barang, kita bawa. Barang ini je kan? Ini je. Ini juga ada. Sana pun ada, sini pun ada. Lebih tuan. Ha? Lebih tuan. Cari duit lebih. Tapi boleh berjalan kan? Bertongkak boleh tuan. Tangkap boleh kan? Saya nak tengok berjalan je. Cuba kau tengok. Boleh cuba kau. Cari duit lebih. Berjalan kan? Dia boleh bertongkak tuan. Tapi yang kursi roda sana tu, abang punya juga? Saya punya. So kita ambil dulu kan? Abang kena ikut kita dulu pergi pejabat. Boleh tuan. Boleh ha? Oh. Kursi roda. Individu yang kononnya mengalami kecederaan parah di bahagian pinggul ini mendakwa pendapatannya sebagai pengemis di ibu kota mampu mencecah sehingga RM300 sehari. Oh. 1 juta kan? Daripada mana tengok tidak? Saya pinggul saya pecah bang. Pinggul pecah? Kemalangan bang. Tengok tu bang. 2007 bang. Walau bagaimanapun, alasan lapor itu berjaya dipatahkan apabila individu terbabit berjalan secara normal ketika diarahkan pihak berkuasa. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Datuk Syaharuddin Abu Sohod, operasi terbabit mensasarkan beberapa lokasi yang menjadi lubuk pendapatan pengemis warga asing, termasuk Jalan Tunku Abdul Rahman, sekitar Masjid India dan Bukit Bintang. Pada hari ini kita telah menambahkan 17 orang. 17. Antaranya 11 lelaki, 4 orang perempuan, seorang kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. 3 orang daripadanya adalah bukan warga negara. Dan juga kita ada 6 orang warga negara yang kita ambil tadi. Kita akan letak mereka di pusat senti bina diri Sungai Buloh. Dan 6 warga negara tadi kita bebaskan. 6 orang ni dia bebas sebab 2 daripadanya menghadapi masalah mental dan seorang ada HIV dan yang 3 orang lagi dia ada rumah dia sendiri. Tambahnya, perkhidmatan bantuan kewangan turut disediakan kepada kumpulan sasar termasuk orang papa berstatus warga negara dan bermastauti di Malaysia. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaksanakan pengambilan orang papa secara tidak berjadual, tidak berkala berdasarkan aduan yang diterima ataupun melalui bangun telefon, melalui media massa, media cetak serta juga melalui talian kasih. Jabatan juga melaksanakan pengambilan orang papa secara berjadual macam yang kita lakukan pada hari ini pada setiap minggu bagi tempat-tempat yang telah kita kenal pasti. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menggesa orang awam agar lebih peka dan prihatin terhadap golongan yang lebih memerlukan serta mempunyai dokumen yang diiktiraf oleh JKM. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Itulah Malaysia, geng. Jangan main-main dengan Malaysia, geng. Malaysia ini memang sangat-sangatlah tegas sekali. Tak pandang dia warga asing ke warga tempatan ke janji salah, semuanya ditangkap, diberi sanksi, diberi hukuman yang setimpal, geng. Karena kalau dibiarkan memang ini boleh memburukkan negara, geng. Yang pertama itu benar-benar mengganggu masyarakat. Kita mau transportasi, kalau ada pengemis macam itu tadi mengetok-ngetok pintu ada juga, dan memberi banyak alasan atau modus-modus banyak sekali yang berpura-pura sakit, pura-pura kena rompak, pura-pura dan lain-lain, banyak sekali. Dan ada yang membisniskan ini, geng. Macam tadi 1 hari 300 ringgit Malaysia itu sekitaran 1 juta rupiah Indonesia, geng. Coba bayangkan 1 hari. Saya aja yang kerja
pagi sampai malam, keringat keluar semua. Itu tak dapat, geng. Kerja 1 hari di Indonesia mendapatkan 1 juta. Kalau hanya pekerja saja, geng, ya. Kecuali kalau pembisnis itu lain cerita karena ada modal. Tapi kalau hanya mengeluarkan tenaga saja, serajin apapun kamu, nggak dapat, geng. Nggak dapat, susah sangat. Itu bukan uang kecil, geng. 300 ringgit, 1 juta rupiah itu menurut saya sudah lumayan besar. Mungkin ada orang yang menganggap itu uang kecil, tapi ya itulah, geng. Sudah beberapa kali saya cakap kekayaan itu relatif, tergantung orangnya. Ada loh, geng, yang hanya 10 ringgit aja itu, yang 10 ringgit aja itu beranggapan sangatlah berharga bagi dia orang. Ada yang membutuhkan macam itu bagi orang-orang kecil, karena saya tahu kehidupan macam ini setelah saya itu buat konten di jalanan, geng. Saya bercerita, saya cakap-cakap dengan orang yang kurang mampu tapi masih berjuang. Itu saya mendapatkan banyak pelajaran, dan saya juga merasa banyak bersyukur setelah saya buat konten-konten macam itu. Saat ini belum saya post, geng, belum saya edit juga, tapi tenang aja, lain kali saya akan post kan. Nah, saya akan sajikan kepada korang semua agar kita itu boleh belajar dari itu juga, agar kita itu lebih bersyukur gitu, geng. Entah, geng, tadi ini omongan saya atau percakapan saya ini jadi kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting semoga aja ada manfaatnya lah video yang saya tayangkan ini, geng, ya. Sekali lagi, nggak ada niatan apa-apa, geng, saya membuat konten-konten macam ini. Saya hanya ingin memberikan informasi dan untuk kesadaran diri kita, geng, agar menjadi lebih baik, itu saja. Nggak ada niatan yang lebih. Oke, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.